kemarin promo paroki saya, ini kok pakai begini deh, kedengeran nggak suaranya? Kedengeran. Cukup ini kok, cukup kenceng. Cukup kencengan malah pekan kalinya. Ya, oke. Kemarin saya baru saja diberikan dia Shalom, apa kabar? Banyak kita ikutin ya, saya sampai tertawa. Saya duduk di depan sendiri, saya dapat dengerin. Shalom, apa kabar? Luar biasa. Saya diberkati, kamu diberkati, semua promonya gitu. Promo Omi itu. Jadi itu katanya dia di sekolah dia. Jadi itu kemarin kan ada pengangkatan calon promo baru. Jadi kemarin yang membawakan adalah rombongan calon promo baru. Oke. Selamat malam Bapak Ibu. Ini adalah kali saya kedua untuk melayani di Portugis Instagram. Tadinya saya ingat di sebelah warung kita waktu saya ke sana. Jadi yang warung pizza itu dulu. Saya pikir masih di situ, tapi kok beda. Warung pizza itu dulu saya melayani waktu di situ. Saya makanya kenal saudaranya Pak Edi, saya tahu. Sempat foto, terus dulu ada satu yogelanya yang agak muda ya, foto sama saya siapa namanya? Lupa. Nggak tahu. Agak muda. Saya doakan kamu cepat menikah ya. Amin. Saya ini siapa namanya lupa. Agus Gini ya, yang dikasih judul mas saya itu EGP. Tiba-tiba saya baca satu, ada agape. Itu bertolak belakang EGP dan agape. Tapi tema agape juga bagus. Coba ya saya akan membawakan sedikit. Sebelum kita ngomong yang negatif, kita bicara dulu yang positif. Apa itu agape? Kita tahunya kan cinta Allah yaitu agape. Tapi kita bisa nggak mencintai Allah dengan cinta agape? Bisa. Bagaimana caranya? Nah, ini kita mulai slide pertama, Pak. Nah, jenis kasih adalah ini. Yang disebut storge itu kasih antara yang moderatif, orang tua ke anak, anak ke orang tua, itu kasih moderatif. Allah bisa nggak mengasihi kita sebagai Bapa? Bisa. Jadi semua kasih ini Allah bisa melakukan. Tapi kita yang belum tentu bisa. Terus kedua, kasih pilihan. Kasih pilihan adalah kasih persahabatan antara antara persahabatan kadang-kadang lebih persaudaraan. Nah, kasih pertama kali Yesus kepada murid kasih pilihan. Jadi sebelum Yesus dibaptis disalib kan orang nggak tahu kalau dia mau mereka segitu besar. Taunya ya hadir sebagai dalam arti persahabatan dengan para murid. Kasih pilihan, ya. Kemudian kasih eros. Eros itu biasanya kasih yang saya mengasihi kamu kalau saya tahu dia mengasihi saya. Suami istri bisanya eros, tetapi bisa berbalik, bencinya luar biasa. Jadi eros ini kasih yang mengharapkan, saya mengharapkan sesuatu. Tapi bisa dari tidak ada menjadi ada karena apa? Saya tahu dia mengasihi saya mengasihi dia. Coba kalau nggak dikasih, bisa jadi sebuah kebencian yang luar biasa. Allah tidak seperti ini. Kalau kita mau mengasihi seperti dengan kasih eros, kita harus dengan standarnya Allah. Bisa nanti ya, kita pelan-pelan. Yang keempat adalah kasih agape. Inilah kasih agape, kasih yang tanpa syarat, kasih yang tidak mengharapkan dibales. Pokoknya mengasihi aja, nggak milih. Kamu mau benci sama saya, tidak benci sama saya, tetap mengasihi. Kita nggak begini loh. Kita nggak begini. Kalau orang tidak mengasihi kita, orang itu jahat sama kita berbuat baik pun kita nggak mau. Dia jahat sama saya. Ada satu pengalaman orang pengusaha, ya. Ternyata karyawannya itu menipu penggelapan uang sehingga dia rugi sekian. Karyawannya itu ditahan, jadi nggak boleh keluar, kamu harus bongkar kejahatanmu di mana, kamu harus bantu sehingga karena yang dilakukan adalah
Customer itu tidak disurvei, diberikan. Jadi minta apa aja bentuknya leasing diberikan. Nggak tanpa disurvei, surveinya mungkin nggak detail sehingga ruginya begitu banyak. Terus yang jatuh tempo dibiarkan begitu saja, apalagi customer yang sulit. Jadi akhirnya numpuk susah. Jadi akhirnya ditahan, nggak boleh keluar. Tapi ya memang kalau kita tidak sebagai manusia, salahmu sendiri. Kalau kamu nggak berbuat jahat, tentu kamu tidak ditempatkan dalam posisi itu. Tetapi kebetulan yang pengusaha itu saya kenal. Saya tanya, saya kasih tahu, maaf, Tuhan memerintah kita mengasihi sesama. Itu titik loh. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Titik. Seperti halnya ketika kita janji perkawinan, kasihilah suamimu. Titik. Gak ada kalau suamimu setia, kalau suamimu baik, kalau suamimu memberikan, kalau suamimu sehat, gak ada kalau titik. Tidak ada pengecualian. Begitu pula kita mengasihi sesama tanpa pengecualian. Kalau orang itu jahat sama kita, bukan berarti kita berhak untuk berbuat jahat sama dia, tidak. Dia jahat sama kita itu suatu masalah sendiri. Relasi dia pertanggungjawabannya dengan Allah. Tapi bagianku hanya mengasihi. Jadi terhadap orang yang terang-terang, misalnya kayak karyawan itu terang-terang kan, menjahati atasannya, membuat atasannya merugi begitu banyak, bukan berarti sang atasan itu berhak melakukan hal yang sama. Saya sudah ditipu sekian banyak. Saya tekan dia sekarang, dia harus kerja melebihi jam kerja. Tetapi kalau kita mengatakan kita seorang Kristiani, tidak, mestinya tidak boleh. Karena Tuhan, saya katakan, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Titik itu. Bahkan ditambahin lagi loh, bukan kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Kasihlah, hendaknya kamu mengasihi seperti aku mengasihimu. Perintah baru. Kalau kita mau pasca kan dikasih tahu perintah baru. Perintah baru terimalah supaya engkau saling mengasihi seperti aku mengasihi kamu. Jadi cara kita mengasihi sama seperti Tuhan mengasihi, dengan kasih agape yang benar. Meskipun dia berbuat jahat, kewajibanmu hanya berbuat baik. Soal dia jahat sama saya, urusannya dengan Tuhan. Bagianku adalah mengasihi. Jadi ketika kita mengasihi, yang kita pikirkan adalah seperti yang Tuhan kehendaki, seperti Tuhan yang telah mengasihi kita. Nah, kasih kita sama Tuhan itu kasih yang mana? Kasih agape, kasih eros, kasih filia, atau kasih store? Kita sama Tuhan. Kasih eros. Coba kalau kita dengan pengertian Tuhan itu baik sama saya, Tuhan sudah mengasihiku, Tuhan sudah berkorban untukku, itu tidak ada. Bisa nggak kita mengasihi Tuhan? Manusia waktu awal dikasih kepada Allah itu dengan kasih eros. Aku mengasihi Allah karena aku telah dikasih terlebih dulu. Selalu itu karena kita telah dikasih terlebih dulu. Allah telah begitu mengasihiku sehingga anaknya yang tunggal pun dipersembahkan seperti lagu yang itu. Kita mulai dengan kasih eros untuk oke. Sekarang masuk di slide berikutnya Pak, supaya kita sama-sama buka ayat Yohanes 21:15. Ya, boleh dibaca, ada yang bantuin baca boleh. Yohanes 15 itu 21:15 sampai 19. Yohanes 15 sampai 19. Ini TB2 ya. Oh, pakai kacamata. Tebalakannya atau
Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Kau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Peliharalah anak-anak domba-Ku." Kata Yesus lagi kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Kau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-domba-Ku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Petrus pun merasa sedih karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, Kau tahu segala sesuatu, Kau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Peliharalah domba-domba." Sebetulnya saya mau memberitahukan bahwa ini berapa kali Tuhan menanyakan, apakah kamu mengasihiku? Kalau di dalam buku yang asli bahasa Yunani, kasih yang pertama itu Tuhan menanyakan, apakah agape? Kasih itu agape. Tuhan berpikir bahwa manusia tuh bisa mengasihinya dengan kasih agape. Terus yang pertama dijawab itu bukan agape tapi filial. Jadi kasih dengan kasih persaudaraan. Terus Simon terus menjawab dengan tetap kasih yang filial, bukan kasih agape. Artinya apa? Manusia itu tadi pertama, kalau bagi kita yang Allah adalah tidak bisa dijangkau, kita hanya bisa menganimasi sosok Allah itu kalau kita merasakan sesuatu dari Dia. Saya tanyakan, kalau dari kecil saya belum mengenal namanya Yesus, belum mengenal Katolika, tanyain, kamu mengasihi Allah nggak? Pasti akan, Allah itu siapa sih? Kalau orang-orang yang rasional, yang mungkin punya pendidikan tinggi, memang Allah berbuat apa? Sejak apa yang dilakukan Allah pada hidupku? Apa positifnya Allah dalam hidupku? Akan bertanya seperti itu. Jadi ada sesuatu pasti. Sekarang pun kita kalau bilang, aku mengasihi Allah karena aku dikasih Allah dalam hidup. Selalu poinnya itu. Jadi pertama kali manusia mengasihi Allah dengan kasih eros. Apa yang Allah sudah berikan padaku, aku jadi bisa mengasihi Dia itu karena Allah mengasihiku, telah dikasihi. Jadi modalnya dikasih dulu. Nah, kalau di dalam Petrus dan Yesus itu relasinya dulu kan mereka relasi persahabatan. Jadi Yesus mengharapkan manusia Petrus itu bisa mengasihi Dia seperti Dia mengasihi Petrus dengan kasih agape. Tapi ternyata enggak. Petrus jujur, filial. Yesus nggak apa-apa, tetap diberikan apa? Kerajaan surga, suruh gembalakanlah domba-domba. Namun, tadi saya katakan bahwa bisakah manusia mengasihi dengan kasih agape? Bisa. Dengan makin mengenal Allah, dengan makin mengenal dalam relasi yang lebih intim, Petrus itu akhirnya apa? Yang mati sebagai mati. Apakah saat itu dia berpikir, dia pun Tuhan nggak bisa menolong aku lagi. Tapi kan dia nggak mengharapkan pertolongan lagi, bukan itu. Dia mau mati, menjadi martir, mempersembahkan hidupnya bagi Allah. Itu kasih agape. Jadi Petrus akhirnya pun mempersembahkan dengan kasih agape. Kasih seperti ini pun, kasih agape, kasih yang bukan membalas, bukan membayangkan apa yang orang itu dapat berikan kepada kita, banyak dilakukan orang. Ada satu guru di pedalaman Agat, seorang pemuda belum umur 30 tahun melayani anak-anak Agat. Jadi Papua. Mereka itu jadi mereka sekolah itu kalau diberi makan, kalau nggak diberi makan mereka nggak mau sekolah. Mereka nggak mungkin nggak mau sekolah, sudah besar tidak mengenal guru. Jadi guru itu apa? Dia kalau setelah tidak ada persekolahan dia itu kerja dengan menjual ini, dengan menjual itu untuk memberikan makanan untuk anak-anak. Nah, digaji nggak? Nggak ada gaji. Itu inisiatif dia. Jadi dia minta pemerintah daerah
dipergunakan dia untuk memberikan pengajaran pada anak-anak. Dia tidak bergaji, tidak ada penghargaan, bahkan membantu anak-anak itu diberi makan. Jangan bayangin satu anak seperti makan sekatnya Prabowo, tidak. Kadang-kadang mereka makan itu dengan sekian banyak anak hanya satu piring, makan beramai-ramai. Tapi itulah, itu menimbulkan rangsangan mereka untuk datang dan belajar. Kasih seperti ini, kasih yang tidak mengharapkan balasan. Banyak yang seperti ini. Ini dibutuhkan orang memberikan empati. Orang yang mungkin dasarnya adalah eros, dia sudah memberikan, Tuhan sudah memberikan empati. Dia tidak mengharapkan dari seseorang, tapi balasannya adalah rahmat dari Allah. Ada banyak kita melihat di YouTube sekarang begitu banyak. Banyak yang pelari yang dia tinggal sejengkal dia juara. Ada pelari lain yang tiba-tiba kerang ke kaki. Dia tidak memikirkan dirinya sendiri untuk jadi juara, membantu yang ini jadi juara. Coba, dia tidak hadir sebagai juara, tapi dia hadir sebagai pejuang kasih. Mana yang dia pikirkan? Nah, yang seperti ini terkadang tidak masuk dalam pikiran kita. Yang rasional itu nggak masuk. Kasih melampaui segala hal. Kasih melampaui segala hal. Ya, banyak sekali kejadian di sekitar kita. Bentuk dari lawannya EGB banyak sekali. Dasarnya apa? Mungkin dia tidak murni agape, tapi dia agape, tapi dia pengharapannya dari Allah. Jadi dia mengharapkan rahmat dia yang luar biasa. Yang paling penting adalah kehidupan kekal. Kita semua belum pernah meninggal, yang meninggal juga nggak pernah SMS, gimana di Solo nggak ada. Betul, nggak ada kan? Semua percaya dalam iman. Bisa dibuktikan. Tadinya kan mami saya juga baru meninggal, dia bilang besok April 2 tahun. Ya, pertama kehilangan orang dikasih pasti kita mikir, di sana tuh dia kemana ya? Apa yang dilakukan? Kita pasti berpikir, saya banyak cari tahu. Mami saya sebetulnya kemana? Kehidupannya gimana? Sekarang gimana? Kok saya nggak berani bikin? Itu biasa seperti itu. Yang di sana nggak pernah saya nggak pernah mimpi, nggak pernah dikasih lihat, nggak pernah. Ya saya banyak yang meninggal, karena saya pelayanan di gereja, saya hanya memberikan intensi. Setiap saya tugas saya kasih intensi. Setiap tugas saya intensi. Sampai dia mencapai 1 tahun itu setiap saya tugas masuk dalam intensi. Hanya itu kita memberi pengharapan dalam iman. Semuanya mana yang benar juga akan. Ya, kita ngomong benar itu dalam iman. Saya nggak bisa ngomong pasti benar. Semua nggak pernah mati. Yang mati nggak pernah SMS, nggak pernah WA, nggak pernah ngasih tahu. Ngasih tahu pun kita belum tentu percaya. Itu pasti iblis yang ngasih tahu. Betul. Jadi jangan berharap-harap. Pokoknya kita percaya dalam iman. Keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Dan orang-orang yang berani melayani sampai seperti yang saya katakan di atas, itu pasti di dalam iman yang punya pengharapan. Melalui karya kasih, itulah kunci menuju kerajaan surga. Itulah yang di dalam ayat yang carilah dulu kerajaan surga, semua akan ditambahkan. Ditambahkan bukan berarti dapat. Orang yang pelayanan bukan berarti akan dapat kemudahan. Orang yang pelayanan bukan berarti tidak mendapatkan persoalan. Orang yang pelayanan bukan berarti hidupnya selalu mulus. Ini kira-kira perjuangan saya setelah COVID. Itu bagian dari pergumulan saya. Saya berpikir bahwa Tuhan, saya sudah melayani program. Tugas manapun saya nggak pernah tolak. Apapun selalu saya punya. Kenapa saya dikasih percobaan ini? Padahal kalau engkau bersabar itu sungguh mudah sekali Tuhan. Tapi Tuhan mengatakan, aku sedang mengajari engkau untuk apa? Untuk lebih bersadar kepada Allah. Kadang-kadang apakah setiap kita pelayan Tuhan itu selalu hidupnya penuh kemudahan? Tapi yang satu jelas, setiap anak Tuhan
Tuhan, setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Itu udah pasti. Jalan keluar pasti ada. Kalau kita bersama Allah dan kita tidak sendirian mengalami jalan keluar ini. Jadi ketika sekitar 3 tahun yang lalu, tiba-tiba anak saya ada benjolan di payudara. Anak cuma 1, takutnya luar biasa. Takut yang negatif itu yang membuat kita khawatir, itu kita memikirkan jauh ke depan. Padahal belum tentu itu yang terjadi, sudah dipikirkan sehingga tidak bisa tidur. Takut, gelisah. Setiap hari itu rosarionya. Kalau bahkan kami kurang 1 aja saya sudah dekat. Takutnya enggak terjadi kesembuhan. Selalu itu. Sehingga saya sampai ngomong ke Tuhan, saya jangan dikasih pelayanan ini. Masa dengan begini saya melayani? Kira-kira hampir 1 tahun gak ada pelayanan. Itu saya memang minta, dan memang Tuhan mau, ya sudah, kamu bersama saya. Pagi misa pagi, habis misa pagi ke sakramen Maha Kudus. Tidak membuat saya lebih aman, damai enggak. Akhirnya di sakramen Maha Kudus saya dapat ya pendengaran, tapi hanya saya mendengar. Tuhan katakan, serahkanlah gelisahmu semua pikiranmu kepada Allah. Serahkan dengan sepercaya-percayamu. Doakanlah dokter yang berawat. Dokter tadi itu seminggu enggak. Nanti ketika kontrol dokter, apalagi ketika kontrol ke dokter Siloam, waktu dokternya itu membuat kita bukan makin tenang, makin gelisah. Wah, mungkin dibesar-besarkan sampai gelisah. Akhirnya nggak tahu bagaimana, mungkin karena capek ya. Rosario, doa koronka itu kalau kurang 1 aja saya udah stres, dokter diulang dari awal. Apakah demikian kehendak Tuhan pada kita tuh demikian? Menurut saya tidak. Sekarang punya pengalaman enggak seperti itu. Akhirnya doa saya cuma 1. Yesus anak Daud, kasihanilah saya. Hanya itu. Dimanapun saya berada itu mulut saya bergumam, Yesus anak Daud, kasihanilah anakku. Yesus anak Daud, sembuhkanlah anakku. Sampai termimpi-mimpi bergumam kata itu sampai termimpi. Jadi apa? Saya berdoa melalui hati saya yang terserah. Itu yang terpenting. Bukan berapa banyak doa kita, tapi hati kita yang sungguh menyembah dan menyerahkan kepada Allah dan percaya. Dan bukan selalu ketika Tuhan turun tangan mujizat yang terjadi, bukan ya. Jangan berpikir, iyalah itu sama dengan mujizat itu. Jadi prosesnya itu, anak saya itu macam-macam. USG atau berapa kali MRI lah segala macam, sampai 1 titik loh benjolan itu dibuang. Wah, deg-degan sekali dibuang. Tapi puji Tuhan saya dipertemukan dengan dokter yang baik, seorang profesor di rumah sakit Borromeus. Orang yang baik, orangnya lembut, nggak nakut-nakutin. Terus akhirnya dibuang. Nah setelah dibuang itu kan harus dicek di rumah sakit. Makanya kayaknya ada sesuatu yang tidak seperti biasanya. Deg-degan lagi. Sudah, tapi kan sudah melewati bahwa Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Sudah, Tuhan, kalau aku khawatir tidak akan menambah 1 pun. Jadi aku serahkan semuanya padamu. Di tes selama 2 minggu, tesnya dibawa ke Jakarta atau kemana. Akhirnya apa? Anak ibu ini memang ada tumbuh sesuatu di payudara, tapi itu hormonal. Wah, Tuhan, itu tuh seperti guru pasir mendapat air saja. Tapi mujizat bukan. Kalau mujizat kan bilang, ini enggak, tetap harus melalui proses. Bagaimana imanmu Tuhan lihat dalam pengharapan yang penuh pada Allah. Akhirnya saya ngomong, Tuhan, anak ini bukan milikku. Anak ini milikmu yang kau titipkan kepadaku. Kehendakmu lah yang terjadi. Terakhir saya ngomong begitu, baru ketemu dokter. Terus dokter itu proses cepat sekali. Ketemu, terus dokter itu pun nggak usah kayak kan udah seambrek-ambrek MRI ini. Anak saya udah MRI udah stres dulu. MRI, USG sudah nggak usah lagi hasil ini saja. Tes darah diambil.
ketemu dengan dokter itulah kalau menurut saya itu mujizat. Itu jalan Allah karena dokternya baik sekali. Bahkan sekarang setiap 6 bulan kan kami kontrol. Dokternya itu akhirnya seperti bapak. Anak saya mengaku dia itu kayak bapaknya. Baik banget. Dok, saya boleh makan ini nggak boleh, Mbak Mami nggak boleh. Boleh. Jadi baik sekali. Jangan banyak tapi ya ngarahnya dengan sangat baik, bijaksana. Proses ini semua, proses bertemu dengan orang yang tepat, menurut saya itu mujizat. Saya dipertemukan dengan orang yang tepat. Di Borowius tentunya kita tahu biaya lebih ringan. Coba di Siloam, belum apa-apa sudah dipasang operasi 450 juta. Ya, di Borowius 50 aja nggak sampai, nggak sampai. Dan tidak usah menginap, nggak sampai, proses semua nggak sampai. Berangkat pagi jam 1 jam 2 sudah selesai pulang. Jadi kami menginapnya tuh di mana? Di hotel dekat rumah sakit. Sama aja, orang itu kan anak masih muda, kalau proses pembunuhannya cepat. Di hotel besok datang ke sini, saya dokter lihat ya. Jadi anaknya tidak takut. Nah, menemukan dokter ini itu mujizat. Menurut saya mujizat itu harus gunung yang berpindah. Tapi iman bahwa Tuhan mampu memindahkan gunung itu mujizat. Itu, jadi jangan berharap ketika sakit tiba-tiba sakitnya hilang. Menemukan orang yang tepat itu pun mujizat. Kita percaya bahwa gunung itu Tuhan mampu pindahkan itu mujizat. Jangan berharap gunungku dipindahkan Tuhan. Tapi percaya Tuhan sanggup memindahkan. Saat itu juga saya minta pindahkan gunung. Jangan selalu berpikir Tuhan itu seperti tukang sulap. Bacaan kita hari ini yang lucu. Coba orang buta kan, Tuhan sembuhkan kan. Tuhan tuntun loh. Kenapa Tuhan tidak mengangkat bersabda aja bisa sembuh? Tapi Tuhan tuntun. Artinya apa? Tuhan sanggup menuntun kita yang buta. Buta rohani itu bisa dituntun Tuhan. Itu semua ayat itu mengajarkan kita begitu banyak. Tuhan nggak ini loh. Jadi penyembuhan mengenal akan Allah, pertobatan itu bukan simsalabim, sebuah proses. Orang buta kan tiba-tiba tidak langsung melihat jernih, melihat bayang-bayang, Tuhan tumpangkan tangannya sekali lagi. Itu jadi proses kita anak Allah bersama Tuhan itu harus apa? Pertama harus dekat dengan Tuhan, mengenal Tuhan, bahwa segala yang tidak mungkin jadi mungkin. Tapi jangan berpikir seperti Tuhan itu tukang sulap, ya. Kalau mau berpindah ya itu berarti mujizat, tidak selalu. Kalau saya berpikir saya dapat dokter yang tepat, itulah mujizat. Karena dia ditangani secara tepat. Sekarang kan masih 6 bulan sekali masih kontrol, ya, masih menjaga berbagai makanan. Oke, slide berikutnya Pak. Nah sekarang masuk di dalam emang gue pikirin ya. Tadi di slide pertama saya menganggap, bayangin ada kucing melek itu bayangin mana. Emang gue pikirin itu, coba tadinya saya dikasih judul itu saya langsung praktekkan. Emang gue pikirin, asalnya ada perasaan mengejek gitu kan ya. Coba, emang gue pikirin, aku minta bantuan misalnya, tolongin saya terus dia cocok. Emang gue pikirin, coba. Kesannya ngejek, saya sering praktekin loh. Sampai teman saya bilang, kalau saya gini mah, emang gue pikirin, ya nggak ada orang yang mau benar gitu. Kalau ngomong itu pasti nyinyir, nadanya nyinyir, nadanya mengecek, yang nadanya seolah saya itu berada di dalam orang yang lebih beruntung. Makanya gue mikirin kamu, emang gue pikirin biasanya ini kalau saya melihat ibunya bisa marah, ya, bisa merasa nggak mau diganggu, nggak mau pusing, jadi akhirnya tidak peduli, cuek, masa bodoh. Nggak mau mikirin. Saya lihat dari cerita Alkitab, orang kaya dan Lazarus itulah mungkin Lazarus emang gue pikirin sikap ini sering loh di dalam hidup kita, kita sering bahkan bilang tidak punya empati terhadap orang, terhadap kesulitan orang, terhadap kepentingan orang. Nih ya, Kejadian 49 kita nanti kaget. Inilah pertama kali di dalam kitab suci
sudah ada emang gue pikirin itu. Ya, 49 nih, saya bacakan aja ya. 49. Ini adalah Kain dan Habel. 49, kejadian 49. Ketika Kain yang mengatakan kayaknya aku pikirin karena apa timbulnya? Timbulnya dari perasaan cemburu pertama kali karena persembahan dia tidak diterima Allah. Terus dia membunuh Habel. Nah, kemudian Tuhan tanya, di manakah Habel adikmu itu? Kemudian Habel ngomong apa? Apakah yang telah kau pergi? Jawabannya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Nah, itu kan bentuknya emang gue pikirin, emang gue penjaga adikku. Sering kita, emang gue pikirin. Sering kalau kita itu coba kamu aplikasikan dalam sering loh aku mengucapkan kata ini itu ngomong. Betapa seringnya saya ucapkan ini. Misalnya anak mami ada pena nggak? Anak kan paling gampang nyari sama maminya. Mami ada kertas nggak? Memangnya mami Gramedia? Surat kredit. Memang mami Gramedia semua cari alat tulis ke mami. Ya coba dicari. Nah itu sering saya kadang mami ngomong emang berpikirin. Emang mami Gramedia semua carinya ke mami. Sering loh. Di dalam hidup mungkin dengan apa? Kata-kata ini sering bentuk tidak mau direpotin, bentuk tidak mau terlibat, bentuk nggak mau pusing, nggak mau dipusingin, nggak mau direpotin, nggak mau rugi. Kata-kata emang berpikirin ini nggak mau adalah sikap egois, sikap nggak mau diganggu, sikap nggak mau direpotin. Nah, sikap seperti ini dari mana timbulnya? Nah, saya katakan dari perubahan zaman. Sekarang orang itu banyak hidupnya dalam sangkar. Sekarang banyak dalam sangkar yang dipilih. Apartemen apa bukan sangkar? Ya kan? Sangkar ayam, sangkar burung kan seperti itu susun-susun. Ya, orang nggak mau punya rumah repot. Nanti kalau lebaran bersihinnya repot. Belum tentu orang mau punya rumah, senangnya apartemen. Teman saya jadi kalau mau pergi tinggal kunci, nggak usah pusing. Kalau rumah mesti bangun enteng, rumah ditinggal dibuka malu. Betul kan? Manusia itu secara zaman yang berubah, ya, perubahan zaman, globalisasi, zaman dulu berubah. Orang punya pilihan untuk tinggal di sarang burung, nggak punya halaman, nggak ada tempat sosialisasi, ada lapangan basket berebutan satu apartemen, ya kan? Ada taman berebutan satu apartemen. Mereka tidak ada ruang sosialisasi. Zaman saya kecil, main karet sekarang masih ada yang bisa main karet kan? Ini seangkatan kira-kira yang di bawah saya dikit bisa main karet, bisa main coklat kan? Coba anak sekarang yang begini ini udah coklat itu kan nggak bisa main sendiri, harus ada teman. Main karet juga harus ada teman. Saya dulu ada namanya bareng. Bareng itu ada 2 pos, masing-masing ada yang jaga. Nah ini lari-lari, pokoknya pasti harus butuh teman, ya kan? Nah sekarang nggak ada. Temennya itu bahkan kasihan, bayi aja udah robot temennya. Ngomongnya sama robot. Yang kita sering lihat di YouTube tiba-tiba kagetkan robot. Itulah kasihan perubahan. Membuat apa? Manusia jadi individual. Merasa nggak butuh orang, apalagi dia jadi orang sukses. Gue nggak butuh. Gue sekolah sendiri, gue belajar sendiri, yang ngajarin komputer berarti. Nggak ada. Paling guru yang datang 1-2. Akhirnya dia nggak punya teman dekat. Saya temannya banyak. SD banyak, SMP banyak, SMP karena saya ganti-ganti sekolah. SD, SMP Katolik, SMA negeri. Kuliah pertama kuliah swasta, biasa temennya ada. Kemudian saya lanjut di UI, temennya ada. Kerja pun dari temennya jadi banyak. Saya lihat anak saya juga ganti-ganti. Tapi yang paling temen dia akrab tuh 5. Saya kalau diladenin 1 minggu itu bisa ketemu teman. Beda kan? Itulah, jadi zaman itu yang berubah. Jadi nggak selalu selain mereka. Zamannya berubah membuat mereka individual, betul ya? Kita dulu main pasti sama teman, main karet, main apapun
main masak-masakan. Sekarang main masak-masakan anak semua membantu, betul kan? Sudah jadi oleh beda, dia menang terus. Ya kan, kalau kita kan enggak. Saya dulu kalau mulusnya jadi pembeli, iya, gue mau jadi pembeli. Nah, gitu kan. Kalau mbak kan enggak, udah kamu jadi pembeli terus, aku yang kasihin. Mana mbak bisa protes? Nah, inilah bentuk bahwa egois, individual itu zaman salah satu itu akibat zaman, tapi nggak sepenuhnya. Bisa dimasukkan sekolah minggu, tapi orang tua biasanya nggak mereka. Udahlah minggu kita makan aja, nggak usah sekolah, kamu Senin Jumat udah capek sekolah. Coba maminya aja malas kan, maminya juga capek, kerja capek. Itulah. Jadi zaman itu yang berubah, budaya itu yang berubah. Dulu banyak latihan nari, latihan nyanyi, latihan pramuka. Sekarang menjadi pilihan, boleh ikut, boleh enggak. Orang tua pasti milih, nggak usah ikut. Saya pun begitu, nggak usah pramuka, repot. Kan praktisan. Akhirnya membentuk kepribadian anak menjadi seturut zaman. Ya. Terus, nah, akhirnya ketika anak-anak seperti ini jadi suatu hari bertumbuh pimpinan, jadi orang sukses, dia akan sangat individual. Dia merasa bahwa kesuksesanku adalah usahaku, bahkan Tuhan pun belum diakui. Saya setengah mati dimarahin mama. Ya, kita lihat di YouTube banyak anak belajar ditemenin oleh anjing. Nonton TV, begitu anjingnya dengar papanya datang, langsung TV-nya dimatiin, mamanya datang pura-pura belajar lagi. Itu artinya bahwa manusia lebih banyak berelasi tidak dengan sesama manusia, atau dengan manusia yang levelnya pembantu. Itu zamannya membuat manusia menjadi EGP. Jadi bukan dari hatinya pun sudah terbentuk. Seperti melon, sekarang ada melon seperti botol kan? Kalau maunya nggak seperti itu, maunya bulat, tapi jadi seperti botol, terpaksa karena ruangnya dipersempit, dibentuk. Nah, kita pun seperti itu. Terkadang cara kita sendiri menjadi kita yang melahirkan generasi EGP sebetulnya. Ya. Terus, nah, contoh EGP itu adalah yang paling menonjol dalam Alkitab adalah orang kaya dan Lazarus. Padahal cuma di pintu loh. Berapa banyak makanan yang tersisa, tapi sampai dia kelaparan. Ya, itu karena benar-benar sikap yang EGP, nggak mau pusing, nggak mau repot, beli buah-buahan daripada repot ke sono. Bau lagi, apa lagi, banyak alasan. Terus orang Samaria itu bentuk bahwa orang Samaria sebetulnya penggambaran Yesus Kristus sendiri. Dialah itu. Itu kan perumpamaan, bukan terjadi. Itulah orang Samaria itu Yesus sendiri. Yesus itu mengasihi agape itu tidak hanya kepada bangsa yang disebut bahasa Yahudi, bangsanya sendiri, tapi melampaui segala sekat, melampaui segala batas. Itulah Yesus. Orang imam dia mikirin nanti najis, ada dua orang sama, imam satu orang Farisi sama, dia memikirkan najis, memikirkan kenyamanan sendiri akan dirempot. Kalau begitu orang itu mati, saya harus membersihkan diri, harus 1 minggu nggak boleh melayani, nggak mau repot. Dia lupa bahwa kasihlah yang terpenting, kasihlah yang utama, kasih yang menjadi utama. Jadi harus lewat segala sekat yang kasih. Oke Pak, lanjutnya Pak. Oke. Nah sekarang tinjau kitab suci ya. Ya 1 Yohanes 13, 11, 18. Nah ini udah ada. Nah ini dibaca pelan-pelan, resapi, ya. Boleh dibaca selang-seling, Ibu Guru bisa baca? Nanti juga ini kacamata ya. Oke, silakan. Sering Ibu boleh. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar sejak semula, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat.
dan membunuh saudaranya. Pria wanita kalau dia Ya boleh, terserah saja. Dia wanita boleh. Sekarang pria dulu. Nah, bukan seperti kain. bukan Seperti kain yang berasal dari sejarah dan membunuh saudaranya. Mengapa ia membunuhnya? Sebab perbuatannya jahat dan perbuatan saudaranya benar. jangan katakan saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berbeda dari maut dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Siapa yang mengasihi saudara maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah pembunuh manusia, dan kamu tahu bahwa tidak ada pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Dan inilah kita mengenal kasih, yaitu bahwa Kristus telah berkorban untuk kita. Jadi kita berbuat karena kita bersaudara. Siapa yang mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutupi hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimana kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, namanya kasih tidak hanya ada di pikiran. Ya, di pikiran berarti kamu cuma planning doang, planning tanpa realisasi. Kemudian kalau dia melakukan karya kasih, tapi ada tujuan lain, tujuan aku, mengetengahkan aku, pamerlah supaya dikenal sebagai orang baik segala macam. Itu cuma kita ngumpetin apapun, Tuhan itu maha tahu. Tuhan maha melihat karena dia melihat hati. Jadi percuma lakukan. Nah, terus kalau kita melakukan kejahatan itu sudah dikatakan kan, yang jahat itu ya tidak memiliki ruang di surga, sebetulnya seperti itu. Sekali lagi kita harus imani ini. Jangan bilang orang kalau biasanya profesional, orang yang pengusaha sudah terbiasa dengan berpikir realistis. Karena kalau nggak berpikir realistis juga kadang sulit ya Pak ya. Tapi untuk iman kita harus imani bahwa kebenaran akan Allah itu ya dan amin, meskipun nggak bisa dibuktikan. Saya sendiri nggak bisa buktikan. Yang seperti saya katakan, yang mati nggak pernah ngasih tahu, ya. Terus apakah orang misalnya orang itu seumur hidup sakit terus pasti terkutuk banyak dosanya? Tidak juga demikian. Kita harus berpikir bahwa hidup kita itu adalah ke depan. Hidup sesudah kematian itulah hidup. Jangan berlaku misal keluarga kok susah semua. Dari pakai sama sekarang sampai saya pun kok susah sekali. Rasanya pengen punya mewah kok susah. Punya real estate saja susah. Enggak perlu sampai kecil hati. Rumahmu di surga sudah dibangun indah. Yang paling penting itu. Di dunia itu kan 100 tahun aja nggak sampai sekarang 80 jadi hebat banget ya. 80 udah hebat. Hidup kita di sana tuh ratusan tahun nggak ada hitungan lagi. Bahkan tahunnya di sana lebih besar daripada tahunnya sini. Nggak usah khawatir. Hidup di sini tuh mau kita rumah seperti permata. Umur 90 udah nggak bisa menikmati, 80 aja demensia dan lupa. Kamu siapa? Lupa. Maka jadi nggak usah dipikirin. Ya untuk itu janganlah kita memberatkan dunia. Tapi bukan berarti nggak mencari. Karena apa? Orang kaya itu nggak salah. Orang kaya artinya orang itu diberkati Tuhan lebih. Selain diberkati Tuhan, diberi tanggung jawab lebih. Dimana tanggung jawab itu besok ditanya Tuhan. Kamu saya berikan talenta lebih banyak daripada misalnya saya misalnya Lili berikan talenta lebih banyak untuk Tuhan. Besok akan diminta. Kamu saya beri talenta lebih banyak daripada Yusti. Talentaku kamu kemanain? Misalnya dia nggak berasa bahwa semua itu adalah talenta, adalah sesuatu yang Tuhan bagian orang lain yang dititipkan kepada dia misalnya. Tapi lupa dibagikan karena saya mau simpan 7 keturunan buat anakku.
misal nih yang misal ini, nanti gue disambelin loh ini. Nah, itulah bahwa orang kaya itu justru orang kaya itu nanti jadi saluran berkat melalui tangannya. Berkat untuk bagian-bagian orang lain dititipkan kepadanya. Indah kalau dia kaya, dia murah hati, itu indah sekali dulu. Nah, itu jadi nggak ada yang salah. Apalagi ini pengusaha orang-orang yang diberkati. Saya ngomong, dia orang yang diberkati, orang yang diberkati. Ya, diberkati Tuhan menjadi saluran berkat. Nggak ada yang salah, ya. Nah sekarang saya jadi ini ayat ini juga tinjauan bahwa yang penting kita berbuat baik, jangan berbuat jahat. Berbuat jahat nggak ada nilainya di surga, ya. Next, ini adalah kesimpulannya. EGP tidak sesuai dengan ya. Terus kita udah tahu kan nggak sesuai dengan Allah. Contohnya misalnya Lazarus, jelas kan, dan dalam hidup kita juga kita sering EGP nggak mau mikirin. Ternyata misalnya, aduh saya mohon bantuan, orang sering minta, emang lu pikirin, ini orang sering minta, tapi ternyata hari itu tuh benar-benar dia kekurangan. Ternyata besok harinya misalnya kedengaran, oh itu anaknya itu loh di kelas, misalnya ditegur guru, itu anak yang di kelas karena nggak bisa bayar, padahal dia minta pinjam uang untuk bayarin anak sekolah. Kita jadi menyesal, tapi menyesal selalu belakangan. Nah, bagaimana menanggapi ini? Ketika itu kita doa, Tuhan ini benar nggak? Kita minta hikmat Allah yang jalan. Tuhan ini benar nggak? Jadi kalau misalnya pinjam, saya pinjam ini selalu nih berdasarkan pengalaman. Kalau pinjam itu, misalnya susah balikin, itu susah. Jadi begini caranya, ini caranya loh. Saya pinjam, minta pinjam 5 juta. Ini teman baik, nggak dibantu nggak enak. Dibantu 5 juta kalau nggak bayar ya lumayan. Ya udah gini aja. Kamu butuh apa kira? Ya sudah. Karena teman baik udah, saya kasih 1 juta. Kamu pulangin kapan saja terserah. Itu bakalan nggak dipulangin sih, udah jelas. Pulangin kalau kamu sudah dikasih rezeki Tuhan. Nggak apa-apa, sudah jangan dipikirin. Nah, akhirnya mengambil kesimpulan seperti itu. Jadi saya tetap terlibat tapi tidak seutuhnya. Karena teman ini ya sering lah di mana-mana misalnya pinjam. Karena saya kalau nggak kasih nggak enak, teman baik misalnya. Nah itu jalan keluar saya begitu. Tapi tetap di Allah yang jalannya. Terus gini, EGP itu kadang-kadang kita cuma bilang, emang gue pikirin, jangan nggak gue pikirin, beda nggak? Gue nggak pikirin. Ya, nah ini saya ajarin, gue nggak pikirin. Misalnya nih, ada satu orang ya, bapak sama ibu, bapak sama anak laki-laki, nah keluarga, bawa dari rumah, untung lah dua-duanya. Kalau dia satu dituntut bapak ibunya, bapak sama anak, dia kerjanya nggak terlalu kuat, tuntun aja. Orang ada di jalan ngomong, bodoh banget tuh, kalau dia jalan, kalau dia dituntut, yang punya jalan kaki, dinaikin dong. Naikin lah, 2 naikin, anak sama bapaknya naik, jalan 100 meter ada yang nonton lagi, gila tuh, usia nggak saya binatang, masa ngelatih kurus begitu yang naikin 2, bingung kan? Nah, jalan lagi 100 meter ada yang nonton, wah, kan akhirnya dia turun, karena dia sudah turun, yaudah kamu aja yang naik ya, anak bapaknya, kamu kan lebih kecil badannya, maka turun ya. Lain dong, anak dari bapaknya selalu nonton, dia naik enak-enak. Terus kan, terus akhirnya kesal ya, dia turun gantian bapaknya, sama aja. Wah, kamu nggak tahu dia naik enak-enak, anaknya tuntut kelebih. Salah kan? Salah. Nah kalau yang begini, gua nggak pikirin. Yang mana yang dipikirin? Nah ini kita juga mesti begini. Kebanyakan dengerin orang nggak ada habisnya. Nah ini sering loh orang yang begini usil, netizen itu nggak pernah senang dengan apa yang kita lakukan. Selalu ada celahnya. Kalau yang begini, gua nggak pikirin. Yang penting gua percaya dengan Allah. Nah ini maksud saya ada yang seperti itu, bukan
EGP tapi gua nggak pikirin EGP tapi nadanya seperti itu. Orang sering berkomentar jadi netizen seolah dia sutradara yang baik, padahal membuat kita jadi bingung ikut yang mana nih. Ya kan, itu kan akhirnya bapak ibu saking kesana itu kan dipotong dibawa ke pasar, itu mau dijual pada desa, akhirnya dibopong berdua. Aduh, serba salah. Nah itulah ya, inilah bahwa yang terjadi dalam hidup kita nggak boleh terlalu dengerin orang. Netizen itu nggak pernah puas, dia ngomong itu orang, tapi dengarkanlah apa kata Tuhan ya. Tapi kalau Tuhan mendorong kita melakukan karya kasih, jangan sekedar wacana. Aduh, gue mau ngasih tapi nanti tunggu baksosnya nggak pernah datang. Tunggu baksos padahal tetangganya peraparan. Seperti begini, ada teman saya wah Yusti, ini sebentar lagi bisa kerusuhan loh, aku harus beli beras, beli siap-siap sembako. Saya ngomong apa? Aduh, saya nggak bisa. Saya beli beras 3 karung di rumah tetangga saya nggak makan. Habis ya bersama saja. Sudah nanti kalau nggak makan sama-sama nggak makan. Ya kan? Akhirnya begitu. Jadi percuma. Kalau kita nggak makan, kita makan tetangga nggak makan. Apa kita tega punya beras 3 karung tetangga nggak makan? Sama saja. Ayolah biarin aja. Sama-sama melakoni toh seperti ini nggak cuma saya, bersama-sama. Nah itu. Terkadang kita juga nggak usah terlalu khawatir. Kita juga harus berpikir untuk orang lain, ya, bahwa hidup kita nggak sendiri. Nah, ini materinya sudah selesai, tapi saya tadi sudah bicara Bapak, saya ingin menyampaikan satu pesan. Kita semua masih terasa peristiwa pembakaran di Amerika. Serem ya? Serem kan? Menurut Bapak Ibu itu apa itu? Takut apa? Alam, Tuhan yang berkarya, dua-duanya ya Pak ya. Tapi Tuhan katanya berbicara mengingatkan kita melalui peristiwa itu. Tapi saya lihat satu YouTube ya, ada satu anak muda itu dia lagi jingkrak-jingkrak, lari-lari dengan musik keras. Di depan itu kaca itu bawahnya tuh depan rumahnya tuh kebakaran. Memang dia tidak bisa melakukan itu, tapi minimal kami tidak bersuka-cita di dalam pendekatan orang lain. Nah inilah sebetulnya empati yang sudah hilang pada generasi ini. Yang seperti itu bisa disadarkan melalui hadirat Allah. Sedangkan di negara-negara barat, orang sudah lari dari gereja banyak digunakan untuk kafe, untuk hal-hal yang tidak semestinya peruntukannya. Nah sekarang tadi saya bicara Bapak juga bahwa tahun 1965 di Jakarta mulai karismatik itu PD seperti jamur di mana-mana penuh. Sekarang di mana? PD-nya berkurang nggak? Semuanya berambut putih kan PD. Yang berambut hitam nggak mau datang. Betul? Maksud saya, yang terjadi di Amerika, di Eropa, bisa jadi terjadi di Jakarta. Nanti gereja berkurang pengunjungnya, ya. PD nggak ada. Sekarang kayak kita 20 tahun lagi kan sudah kosong, pergi dari peredaran. Yang nggak pergi pun sudah nggak bisa keluar dari rumah, jadi penghuni. Narapidana di rumahnya indah, kan banyak orang tua tinggal di apartemen, bagus, apartemen 10 tapi dia nggak bisa keluar, pakai sidik jari, pakai kartu dia nggak bisa. Akhirnya seperti narapidana. Itulah namanya Yesus untuk orang yang narapidana itu bukan selalu narapidana di napi, di lapas. Banyak di rumah-rumah orang kaya itu jadi narapidana. Karena dia nggak bisa keluar, nggak bisa berkomunikasi, mau menghubungi temennya pakai handphone, dia punya handphone, temennya nggak punya. Mau ketemu gimana? Tunggu diantar anaknya kerja, supirnya dipakai buat ngantar anak, buat ngantar tuannya, semua nggak bisa. Jadi kita ini sebelum sampai pada kondisi Amerika, tadi saya mengunjungi Bapak, saya cuma nganjung
ketika mulai masuk ke DPD mengatakan ini, masing-masing punya tugas untuk get member, minimal buat ganti kita. Kalau saya nggak ada di PD ini ada gantinya saya, di komunitas ini harus ada gantinya. Jadi itu untuk apa? Untuk sinambungan. Karena 30 tahun lagi atau 20 tahun lagi yang dialami Eropa bisa jadi dialami di Jakarta. Sekarang saya lihat ya, saya belum lama melayani di Kalimantan. Itu di pokoknya 11 jam dari Pontianak ke arah Malaysia. Saya waktu di pelayanan tinggal di perumahan Dayak. Saya nginep di rumah Dayak. Kalau menurut saya mereka sedang mengalami penuaian besar-besaran. Dengan di sini jauh sekali. Untuk ikut KRK mereka harus naik motor 4 jam. Itu mereka lakukan dan ke situ itu bayar. Tinggal di rumah Dayak itu bayar. Satu orang misalnya 150.000, bagi mereka bisa loh. Nginep di situ dikasih makan, tinggal di rumah orang Dayak. Begitu banyak ratusan anak muda, bukan orang tua loh yang ikut KRK. Dan ketika tiba pada laku penyembahan, belum tumpang tangan mereka sudah banyak berkat, sudah banyak yang dapat. Begitu tumpang tangan belum sampai untuk yang perempuan semua tertidur. Alasannya sederhana, mereka kadang-kadang merasa bersalah, ngomong kata-kata kasar dengan papanya, itu yang membuat mereka rese. Kita bentak orang tua aja sudah nggak merasakan berdosa. Ini yang terjadi di Jakarta. Jadi mereka sedang mengalami penuaian. Akan kalau kita tidak jaga api Roh Kudus, itu bisa padam loh. Padam di hati saya, bukan di dalam orang lain. Jadi kita sekarang coba makanya get member. Beli satu dapat gratis satu. Kalau saya nggak bisa sudah dia ganti. Minimal loh. Kalau bisa dapat 2 ya gabung. Ayo ajak, terutama yang muda-muda untuk ayo merasakan. Di sini kan api Roh Kudus sengaja kita saling menghangatkan, saling membakar. Mereka supaya merasakan bagaimana indahnya kebakaran Roh Kudus. Ya, jadi ini cuma saya merasa begini ingin menyampaikan karena saya mempunyai sarana untuk menyampaikan bahwa ini ketakutan kita bahwa apa yang terjadi di Eropa dan Amerika akan terjadi di Jakarta kalau apinya tidak kita jaga. Ya, karena saya lihat di Kalimantan jauh sekali. Jauh, mereka nggak pernah baca kitab suci, nggak punya kitab suci, nggak punya. Hanya punya rosario. Mereka pintar berosario, tapi nggak pernah baca kitab suci. Mereka punya rosario, tapi nggak pernah baca, nggak punya. Tapi api kudusnya sedemikian kencang. Jadi kita komunitas kami ini kongregasi romonya Omni, jadi apa ya gereja-gereja dilayani Omni itu mengadakan KRK untuk di daerahnya, di parokinya. Itu sedemikian penerimaan mereka atas cinta Kristus. Nah itu tadi anjuran mungkin pesan sponsor kita mulai get member. Ya, supaya porsi ini terpenuhi lagi dengan rambut hitam yang benar, bukan rambut hitam yang dicek. Semua rambut hitam ini. Ini kecuali ini, tetap get member ya. Nah, itu ya. Oke, terima kasih teman-teman.